Sejumlah milisi di negara Timur Tengah yang menjadi sekutu Iran sedang bersiap menyerang Israel untuk membalas kematian pemimpin Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Kelompok bersenjata ini dikenal dengan sebutan poros perlawanan yang diyakini kerap mendapatkan sokongan senjata hingga dana dari Iran. Seberapa besar peluang serangan balasan yang akan dilakukan Iran dan sekutunya ini akan terjadi? Untuk pembahasnya telah bergabung bersama kami analis hubungan internasional Teguh Reza Syah. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam, salam dari Unpad di Bandung. Baik, Pak Reza, kita akan memaknai terlebih dahulu pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang merespon pembunuhan Haniyeh ini dikatakan kesepakatan gencatan senjata menjadi sulit tercapai. Apa makna dari pernyataan Biden ini menurut Anda? Saya pikir statement Biden itu retorik ya, tidak membantu terciptanya gencatan senjata. Malah sebaliknya, hal ini akan semakin mempersulit gencatan senjata karena terjadi kekosongan dalam kepemimpinan di kalangan Palestina, dalam hal ini Hamas. Dan pada saat yang sama diperlukan waktu untuk recovery atau pemulihan keadaan. Yang terjadi sekarang ini adalah kesiapan psikologis justru di dalam negeri Iran untuk semakin terlibat. Tapi untuk terlibat itu diperlukan bukan hanya kesiapan psikologis, tapi 3 prasyarat domestik dan 4 prasyarat internasional. Jadi menurut hemat saya, yang terjadi saat ini adalah tetap keadaan tegang, tapi belum menuju perang. Walaupun di dalam negeri Iran sendiri sudah terjadi keseragaman batin di dalam negerinya dan sudah didukung dengan tema-tema dalam media massa di Iran seperti perkabungan besar, kemudian sumpah untuk melakukan pembalasan pada Israel, serta pemboman brutal itu dilakukan oleh teroris dan kriminal Zionis Israel yang telah membunuh seorang syuhada di bumi Iran. Kemudian pada saat yang sama di dalam negeri Iran sendiri sudah ada kesamaan statement dari Ayatollah Sayyid Ali Khamenei dan Ketua DPR Iran Muhammad Bakir Kalibaf saat jenazah Ismail Haniyeh akan diberangkatkan ke Qatar. Intinya adalah Iran akan memberikan respons pada waktu dan tempat yang tepat. Selanjutnya juga sudah ada kesepahaman di kalangan militer Iran jika pemboman hanya terwujud karena bantuan Amerika Serikat yang dalam pandangan Iran ini adalah Syaitanul Akbar. Selanjutnya saat ini Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Muhammad Hassan Bagheri sedang merancang langkah-langkah pembalasan. Jadi dalam hal ini tetap situasinya adalah perang dingin, tapi untuk suatu perang yang terbuka yang melibatkan Iran secara langsung saya pikir belum akan terwujud dalam waktu dekat. Oke, artinya Anda mengatakan bahwa opsi yang akan diambil oleh Iran saat ini masih kemudian menunggu bagaimana perkembangan situasi, tidak akan melakukan pembalasan ataupun serangan secara langsung? Komitmen sudah dibuat, tapi untuk terwujud itu memerlukan 3 alasan domestik ya. Pertama, perlu waktu untuk melakukan restrukturisasi atas Kementerian Intelijen Iran yang bernama Vezarat Etelat Amliyat Kesfar karena telah gagal menjalankan tugas pokoknya. Ini suatu pukulan yang sangat berat karena tugas pokok dari kementerian ini adalah melindungi Republik Islam Iran, infiltrasi atas oposisi, kemudian monitor ancaman dari dalam dan luar negeri, selanjutnya menangkap mata-mata, dan selanjutnya lagi menangkal dan menanggulangi skenario-skenario yang buruk atas Iran. Jadi pada level spionase ini diperlukan pembenahan yang luar biasa atas jajaran intelijen dan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Iran, terutama sekali di sektor-sektor intelijen sebagai berikut. Pertama, human intelligence, kedua, signal intelligence, ketiga, electronic intelligence, keempat, image intelligence, kelima, satellite intelligence, keenam, communication intelligence. Itu adalah level penghambat di sektor intelijen. Kedua, alasan domestik adalah kesiapan militer. Karena walaupun secara teknologi dan militer ranking Iran adalah 14 dan ranking Israel adalah 17, namun diperlukan kesiapan luar biasa untuk membangun mental atas 580.000 personel militer Iran guna menghadapi sebuah perang besar melawan Israel yang diperkirakan memiliki senjata nuklir. Jadi kalaupun Israel tidak menggunakan nuklir, patut diperkirakan mereka memiliki teknologi yang lebih maju daripada Iran. Kemudian juga jika memikirkan skenario perang udara, ini akan lebih repot karena Iran memiliki 551 pesawat dan Israel memiliki 612 pesawat. Karena itu yang membuat saya pikir Iran menahan diri dulu.
Oke, tapi apabila kita lihat dari sikap Amerika Serikat sendiri justru mengambil ancang-ancang karena Pentagon sendiri pada 2 Agustus kemarin mengatakan akan mengerahkan lebih banyak pesawat tempur dan aset militer ke Timur Tengah untuk meningkatkan perlindungan pasukan Amerika dan mendukung pertahanan Israel. Memang itulah yang dikatakan oleh pemimpin Amerika Serikat saat ini ya, karena di belakang Amerika Serikat saat ini terdapat kekuatan yang sangat besar, namanya military industrial complex. Maka seringkali kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu dibuat oleh kelompok-kelompok produsen-produsen persenjataan militer ini yang sangat banyak, dan seringkali military industrial complex ini mereka menguasai cara berpikir White House, cara berpikir Pentagon, dan cara berpikir State Department, dan seringkali kebijakan mereka adalah lebih kuat dari itu. Saya pikir saat ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah menciptakan kestabilan dalam hubungan bilateral dia dengan Israel, karena dia tahu diperlukan waktu yang lama bagi Iran untuk melakukan serangan. Dan memang Amerika Serikat bisa mengandalkan pasukan-pasukan dia yang tersebar. Jadi belum tentu Amerika Serikat terlibat secara langsung, tapi dapat saja serangan atas Iran dilakukan dari pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, serta juga terutama sekali pasukan-pasukan darat yang berada dalam jumlah besar. Misalnya di Suriah terdapat 8.000 serdadu, di Yordania 3.000 serdadu, di Saudi Arabia 3.000 serdadu, di Irak ada 6.000 prajurit, Kuwait 13.000 prajurit, Bahrain 7.000 prajurit, Qatar 13.000 prajurit, Uni Arab Emirat 5.000 prajurit, dan Oman 800. Jadi ada kemungkinan mandala tempur Amerika Serikat mendukung Israel, tapi pada saat yang sama tidak mustahil terjadi serangan atas Iran dari dalam Timur Tengah sendiri dilakukan oleh Pentagon bersama dengan pasukan-pasukan yang sudah berada di berbagai negara sekaligus. Pak Reza, berbicara mengenai sekutu regional, ini ada rencana pejabat tinggi Iran akan bertemu dengan perwakilan sekutu regional dari Lebanon, Yaman, dan Irak di Teheran. Nah, apakah Iran akan mengambil opsi ini bersama proksinya di Lebanon, Irak, dan Suriah untuk kemudian melakukan pembalasan ataupun melakukan penyerangan? Tidak semudah itu ya. Dalam kondisi kritis seperti ini, yang sangat perlu dilakukan adalah kesepahaman ide. Mereka untuk melakukan suatu perang itu diperlukan persyaratan-persyaratan. Persyaratan pertama adalah kesamaan motivasi. Pertama. Kedua, adanya koordinasi secara berkelanjutan. Ketiga, adanya jaminan bahwa mereka akan melakukan interoperability dalam suatu perang bersama. Dan yang terakhir adalah jaminan bahwa tidak akan ada tentangan dari dunia internasional. Jadi untuk itu masih diperlukan waktu beberapa saat. Saya tidak tahu beberapa saatkah waktu tersebut, tapi paling tidak ini merupakan suatu pemanasan dari pihak Iran. Karena bagaimanapun juga Iran perlu mempelajari bagaimana komitmen negara-negara tersebut yang saat ini sangat dekat Amerika Serikat dan mereka yang sangat anti dengan Amerika Serikat. Jadi untuk itu memang diperlukan pendalaman di tingkat Iran untuk memahami sekuat apakah negara-negara yang pro Amerika Serikat dan pro Israel tersebut, seperti Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Mesir, dan juga bagaimana kesiapan mental negara-negara yang selama ini kritis terhadap Amerika Serikat dan Israel seperti Iran sendiri, Syria, Turki, Irak, dan Afghanistan. Maka saya pikir masih diperlukan waktu lebih lanjut untuk melakukan keseragaman pandangan, keseragaman gerak dari aktor-aktor di atas. Artinya dalam beberapa waktu ke depan menurut Anda tidak akan terjadi eskalasi, masing-masing pihak akan menahan diri seperti itu, Pak Reza? Itu yang paling mungkin ya. Dalam hal ini Iran tetap melakukan perannya sebagai pendukung dari proksi-proksi yang ada selama ini. Dan untuk itu Iran sudah belajar bagaimana titik-titik lemah Israel secara geografis dan juga secara teknis. Dan untuk itu saat ini adalah saat yang tepat bagi Iran untuk walaupun tidak terlibat langsung, namun memperkuat potensi serang dari anasir-anasir yang selama ini mendukung Iran dalam perangnya melawan Israel. Oke, baik Pak Teguh Reza Shah, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.